Sampai si sendiri pun sampai nggak percaya hasilnya bisa gitu seperti ini kan. Benar-benar. Jujur loh. Sis. Jadi maksudnya tuh, jadi untuk Kau gue pasti, sendiri kau tuh pasti gimana sih? menganggap remeh anggota MBS kan? Enggak lagi. bukan Nggak seperti salah lagi. itu. Nggak salah lagi. Jujur ya, aku lebih grogi untuk syutingnya di MV kedua ini, aku lebih grogi nih. Kita memang ada keinginan kita, Iya. ya kan? Tapi kita tetap akan mendengar orang yang di bidangnya lah kita bilang. Yo guys, Halo. ketemu lagi bersama kita MBS tuh dengan saya Sri Nek dan ada Bro siapa saja tuh? Hudson. Gua Nah, Dodi. nah, jadi hari ini tuh kita mau ngobrol-ngobrol nih, masih seputaran tentang lagu Falling in Love nih ya, benar gak sih? Tak habis-habisnya. Ya, seputaran. Viral. Iya, masih seputaran lagu Falling in Love lah ya. Kenal Jadi itu kan jagat raya. mungkin, Tapi sebelum itu, oh ya. saya ingin mengatakan beberapa hal. Fakta. Di masa pandemi Oke, apa ini, itu? Belum jauh. di masa pandemi ini, jangan lupa minum jamu tetes soma. Iya. Iya. Dari bahan alami. Ya, bahan alami untuk meningkatkan imunitas tubuh, mencegah Oke. berbagai macam jenis penyakit. Dan Oke. ada satu lagi, Dan ada satu fakta lagi. ada satu fakta lagi. Ini dia. Minyak angin Palma aromaterapi. Ya. Tuh. Jadi ini aromanya ini bagus sekali, amazing. Buah pala Buah pala segar semeriwing. jarang ada. Bentuknya imut-imut. Seperti saya. Ada rollnya nih, bisa dioles gini kan. Seperti saya. Wangi. Wangi. Fungsinya sama seperti Fungsinya lebih biasa. kurang ya seperti minyak angin yang lain ya. Cuman di aromanya ini sangat khas, Ya, istimewa. istimewa. Aku mau kenalin dulu dong. Sebenarnya tuh jadi Bro Hasan di MV kedua tuh perannya sebagai apa sih kemarin ya? Oh, saya ya videografi aja sih, yang tukang nge-shoot aja Videographer sih, ya? sama editing. Tukang edit Oh. sama tukang nge-shoot. Oke. Kalau Bro Dodi sebagai Saya, Nah, kalau saya sebenarnya sih cuman tiba-tiba muncul aja idenya gitu. Bagaimana coba kalau kita buat iseng-iseng lah buatnya. Buat, Sutradara. buat shoot video ini gimana sih jadinya Oke. hasilnya gitu. Coba iseng-iseng Oke. berhadiah. oke. Gimana tuh pendapat Bro sekalian setelah MV itu dipublish? Yang versi full bandnya ya? Ya, kalau menurut aku ya, kalau dari aku sendiri ya sudah sesuai dengan apa ya targetnya ya. Iya, Kita punya target lah awalnya berapa banyak view yang bisa kita capai, nggak muluk-muluk lah ya. Nah, akhirnya sih bisa tercapai sih, udah mantap lah. Amin. Oke. awalnya sih Kalau dari Bro Dodi? ya sama sih. Cuman pada awalnya tuh kita tuh sebenarnya sih waktu ngumpul gitu ya agak mikir sih mau gimana ya. Maksudnya kira-kira diapain. Ya sampai saatnya muncullah idenya seperti itu. Oh gitu. Mm-mm. Jadi tuh Bro bisa ceritain sedikit nggak? Jadi tuh sebenarnya tuh ide sama konsep apa yang sebenarnya diinginkan tuh yang seperti apa sih? Ide tuh berasal dari kemarin kita duduk dulu di studio ini kan, kita semua berkumpul membahas lah, saling bertanya lah ya. Kira-kira konsep apa yang mau kita bawakan di MV Falling in Love secara keseluruhannya. Kita tidak membagi dulu kemarin. Awalnya kita nggak membagi ya sebenarnya. Ya, benar. Nggak ada MV 1 dan MV 2 awalnya. Bener? Awalnya masih satu Terus MV. gimana tuh ceritanya? Saling memberikan ide lah, memberikan ide Bro Dodi, saya dan bro lainnya memberikan ide kan. Dari aku sih kemarin bilang
mungkin kalau ada kopi-kopinya lah ya, Iya. karena ada lirik kopinya, jadi pengennya ada kopi-kopinya gitu awalnya. Tapi setting tempatnya secara keseluruhan sih nggak begitu saya uraikan ya. Saya intinya sih ya ada kopi-kopinya lah gitu lah, mungkin seperti tema-tema kafe lah gitu. Tapi settingnya saya kurang hafal gitu. Serahkan kepada Bro Chandra untuk sebenarnya awalnya untuk konfirmasi sama adiknya ya mau buat gimana, seperti itu aja sih awalnya. Kalau nggak salah begitu ya. Ya. Oh, jadi tuh kalau itu kan sekilas tentang konsep MV-nya ya. Kalau untuk musiknya tuh gimana tuh? Nah, tapi sebelum ke musik kan ada lanjutannya sedikit sih. Gimana tuh ceritanya? Akhirnya kan terjadi dua MV. Ya, mungkin setelah Bro Chandra bertanya atau kemana berdiskusi sama adiknya, mungkin kurang bisa diterapkan di studio studio mereka. Lime. Nah, jadi mungkin terjadilah perubahan yang terjadi di MV pertama itu. Oke. Jadilah MV pertama itu. Maka kita melakukan shoot MV yang tema kafe kopi-kopi itu di lain waktu ya kan, bersama Sis yang disutradarai sama. Tapi itu masih tetap lagu yang sama ya, lagu Iya, yang iya, sama, benar. hanya saja mungkin konsepnya yang berbeda ya. Jadi kalau seperti tadi kan untuk MV-nya, kalau untuk musiknya tuh gimana tuh, Bro? Musiknya Bro Dodi Ceritanya. tahu. Untuk musik, Ah, awalnya saya melihat kalau lagu ini Berpotensi ya. bener Nah, banyak yang Bro suka Chandra ya ini kan, banyak yang berpotensi suka. kayaknya. Bahkan ada Benar-benar. beberapa MBS family ya Hmm. yang coba menyanyikannya. Benar. Benar-benar. Banyak yang mencoba Iya. menyanyikannya loh, mengcovernya lagu Iya, Sis benar. Linet sama Benar-benar. Bro Chandra. Jadi saya tiba-tiba muncul ide, gimana ya coba kita aransemen full musik. Gimana sih Full band, jadinya full band. gitu, Selain ya. Full band. akustik ya. Iya, gimana sih jadinya, ya kan, coba lah. Ternyata, boleh juga gitu. Itulah kira-kiranya. Sama kayak itu Jadi tuh- disuruh buat siapa, Bro Dodi? Gimana? Disuruh siapa yang aransemen ini tuh? Oh, itu Nah, dari benar. teman sih, Maksudnya dari- tuh prosesnya tuh gimana tuh? prosesnya ada teman namanya Andre. Jadi kita coba bahas-bahas lah gimana. Bro Andrea. Ya, kita coba bahas-bahas. Bro Andrea itu siapa, Bro? Teman Bro sendiri? Ya, Berarti Teman. dia itu apa sih? Komposer lagu ya? ya benar-benar. Komposer musik ya. Jadi sharing-sharing lah kita ya kan. Kira-kira ini genrenya itu gimana supaya bisa ini. Beberapa ini juga loh. Beberapa istilahnya apa itu, aransemennya itu ada beberapa. Ada yang pakai beberapa versi juga sebenarnya. Iya, ada yang elektrik. Kemarin ya kan ada yang terakhir dia dikombinasikan dengan sedikit akustik lah. Akustik. Oh gitu. Jadi kemarin tuh sempat ada berapa versi tuh musiknya tuh? 3. 3 ya? Iya. Berarti yang Jadi Sis Linet kenapa kalian nyanyikan milih tuh- musik yang Itu versi terakhir ini? yang akustiknya. yang terakhir yang Sis Linet menyanyikan tuh Ah, yang benar. ada Jadi, sentuhan kombinasi. Kenapa jadi akustiknya. Sisnya ambil yang versi yang ini? Karena yang pertama itu agak-agak elektrik ya, ada EDM-nya. Itu hanya coba-coba. Ada Itu listriknya kita ya? Ada listrik. kita nggak full sih, kita coba-coba sedikit, ya kan. Jadi setelah dengar-dengar kayaknya lebih cocok inilah, nggak terlalu padas gitu ya kan, ada versi LED gitu. Sis Linet sendiri gimana menurut Sis? Setelah Santai menyanyikan lah kita. versi yang full band ini, menurut Sis gimana? Gimana ya? Aku baru tahu sih, maksudnya sebenarnya tuh pas pertama apa ya? Tadi kan ada dibilang Bro Dodi itu ada sempat buat beberapa versi. Aku sih nggak gitu tahu ya untuk proses untuk pembuatan musiknya, karena tuh kan dari Bro Dodi sendiri ya yang koordinasi sama penarrangenya ya. Aku kurang tahu sih kalau untuk soal apanya.
Cuman pas begitu dikirimin yang fixnya ini ya, maksudnya yang udah fix mau versi ini yang mau dinyanyiin kan, aku denger, wow, aku apa juga sih, cukup terkejut juga sih, maksudnya lagunya yang Falling in Love yang mungkin versinya agak beda dari yang sudah pernah kita dengar gitu kan, dari segi musiknya agak beda gitu kan. Jadi mungkin kalau ibaratnya dikata lebih apa ya, musiknya lebih kayak instrumen ya, benar nggak sih? Ya betul. Jadi maksudnya, jadi gimana? Mungkin kan kalau yang beda konsepnya, terus beda musiknya gitu kan. Jadi pertama mungkin apa ya, cara saya sendiri mau nyanyiin lagu ininya juga agak gimana ya? Masih belajar juga sih, karena kan mungkin agak beda versinya gitu kan. Ya. Agak beda versinya. Jadi tapi pas dikiriminnya itu lagunya ini, musiknya ini, aku juga cukup terkejut sih. Wah, ternyata lagu Falling in Love yang simple banget ya, yang isi listening gitu bisa jadi sampai seperti ini gitu. Benar. Terkejut juga sih sebenarnya ya. Jadi cumanya ya pas nyanyiinnya itu juga masih ada belajar dan juga minta sharing dari bro sekalian juga sih. Itu sih kalau dari saya. Ya benar ya. Jadi kayaknya kita melihat itu potensinya cukup besar ya dari lagu ini. Benar. Berapa skala? Nah, jadi berapa skala Richter? Berapa lama sih tuh proses pembuatannya tuh, bro? Sebenarnya pembuatannya itu tidak lama. Sekitar berapa lama? Dari dalam waktu 1 minggu bisa selesai. Cuman kan kita ada beberapa bagian ya, mungkin yang ini mau direvisi gitu. Itu yang makan waktu. Oh gitu. Jadi sendiri itu memantau lah ya setiap hasil yang dikirimkan gitu ya, sampai kita bisa sesuaikan. Ya, sampai saya bilang oh ya begini pas, begini aja cocok, oke. Baru dibungkus. Oh, jadi itu apanya? Juga, ya. Dari musik awalnya itu semuanya tuh udah ide bersama atau seperti apa itu? Musik gimana? Awalnya itu gimana, idenya tuh gimana bisa dapat musiknya seperti itu? Kalau itu kayaknya lebih apa lah ya? Mana ya? Ke penciptanya. Kemarin kita lebih gimana sih kalau kita bilang ya? Kita memang ada keinginan kita, ya kan? Tapi kita tetap akan mendengar orang yang di bidangnya lah kita bilang, ya. Paling kita juga melihat apa yang ingin kita tambahkan, itu aja sih. Kalau sepertinya kayak begitu ya, bro. Ya. Kita serahkan dulu awalnya, kalau konsep awalnya kita serahkan dulu ke dia. Kita dengar dulu gimana sang komposer ini pengen gimana bagusnya. Nah, terus kita paling memberikan sentuhan yang kita inginkan, itu aja. Jadi tuh pertamanya tuh mungkin Bro cuma menyampaikan ya gimana sih yang saya maunya tuh yang seperti apa, jadi langsung dieksekusi sama komposernya ya. Iya. Kepercayaan, kepercayaan. Teamwork. Berarti teamwork ya, benar banget itu namanya ya. Keren. Nah, itu cukup bagus sih menurut saya pribadi musiknya ya. Nah, jadi kalau misalnya, jadi perasaan Bro tuh setelah MV itu dipublish tuh gimana sih, Bro? Seneng atau gitu? Setelah selesai, ya, yang jelasnya cukup puas lah, karena bisa sampai selesai juga ya kan. Karena nah, kalau tadi itu kan proses kemarin itu kita itu coba-cobanya itu kan pada saat malam hari. Benar. Ya, pada saat itu juga kan ada bencana ya kan, bencana banjir. Ya, udah tahu lah ya, bencana banjir dan hampir tidak jadi. Sedangkan pada saat waktu kita ngumpul itu belum muncul ini loh, idenya itu mau digimanain gitu, masih sempat nongkrong mikirin dulu ya kan. Sebab tuh ada satu fakta juga nih ya. Berarti tuh sebenarnya tuh konsep awal yang dipikirin tuh beda dari yang udah dipublish ya, benar nggak sih? Iya benar. Konsepnya lebih. Jadi tuh sebenarnya pertama tuh idenya tuh konsepnya tuh gimana tuh, Bro? Yang udah dipikirkan itu sepertinya? Yang sudah dipikirkan itu sebenarnya gini ya, simpelnya saja lah ya, biar tidak panjang-panjang. Panjang juga nggak apa-apa.
Tentunya itu ada 2 orang ya, 1 cowok, 1 cewek. Jadi di situ ceritanya tuh cowoknya itu barista gitu. Inginnya ya. Ya, pinginnya seperti itu. Nah, jadi si ceweknya ini ya yang menyanyikannya ini itu pengunjungnya gitu. Sesuai dengan cerita yang ada di lagu itulah liriknya. Kami merefleksikan apa yang ada di lirik lah. Iya benar. Seperti itu. Misalnya liriknya dia belum tahu namanya. Ya, memang dia pernah, dia mungkin sering ya ke sana nongkrong minum-minum. Penasaran dia nih sama si cowok ini. Barista, oke. Siapa sih ini? Iya. Oke. Terus sering datang ya mungkin ya bro ya. Jadi ini kali ini dia datang, dia merasakan chemistry yang berbeda. Nah, dia mulai merasakan ya kan, dia black, ya dia white, ya seperti liriknya. Ya terus mereka kayaknya udah mulai bisa saling melengkapi. Ya, tahu lah sendiri gimana. Seperti liriknya lah, kami mencoba merefleksikan. Lirik dari Oke. Oh, jadi pertama tuh closeness. Jadi David begitu mungkin. Jadi kemarin baristanya itu sebenarnya rencananya itu ada nggak sih? Ada dong. Barista ada, kita kan benar. browi sebenarnya. Iya. Awalnya Sudah ada sih. ingin pakai browi. Cuman baristanya itu kena banjir. Iya. Jadi nggak bisa datang. Jadi tidak bisa hadir ya kan? Aduh, tidak bisa dihubungi, bener nggak sih? Iya benar. Pada saat itu kan pemadaman listrik juga ya. Jadi mungkin ponsel itu baterainya habis, jadi nggak bisa dihubungi. Berarti ini ceritanya tuh kita tuh wah nekat banget ya, maksudnya itu wah hajar aja deh apa yang ada gitu ya. Perubahan konsep secara dadakan ya. Ya perubahan. Jadi tadi kan dulu kan ada bilang maksudnya pada saat kita udah berada di tempat kafenya itu belum ada konsep yang terpikirkan. Jadi tuh gimana sih tuh ceritanya? Jadi gimana sampai bisa muncul ide seperti ini? Tiba-tiba datang si ilham. Inspirasinya. Sebenarnya bahkan hampir tidak ada ilham. Jadi awalnya kan kita sekitar jam berapa? Jam 5, jam berapa? Jam 5.30. Jam 5.30 ya. Sislinet syuting MV pertama jam berapa selesainya? Jam 6. Nah, jadi kami Sislinet belum selesai syuting MV pertama. Kami lagi duduk-duduk nih berpikir, gimana? Kayaknya kan konsep kita nggak bisa berjalan nih karena banjir dan listriknya padam. Apa mau dilanjutkan? Ya kan, tak ditanyalah Bro Dodi ini ya kan. Jadi ya kami mengatakan mungkin lihatlah nanti. Iya, lihatlah nanti atau udahlah apa yang bisa kita kerjakan gitu. Oke. Nah, ya dalam jangka waktu 2-3 jam lah ya. Saya bilang, oke lah saya pikirkan lah. Kita siap-siap dulu lah, kita jam 7-an, jam 8 kita berangkat lah. Apa yang bisa kita kerjakan, aku pikirkan dulu dalam 2-3 jam ini lah, gimana, gitu aja sih. Dan betul-betul ya memang cuma ada, kemarin kan kita juga ada briefing ya waktu kita mau syuting kan, aku cuma bilang, kita cuma bisa syuting 2 macam. Ya, yang pertama, yang adegan sis sama adegan nyanyi, gitu doang aja sih. Dari berbagai sudut angle kamera gitu aja kan, nggak ada. Iya benar. Iya nggak ada, betul-betul nggak ada strategi apapun. Tapi bener loh, waktu itu kan setelah bahkan aku nggak tahu ini kan kemarin sebelumnya tuh kan udah diinfoin, maksudnya udah di planning kan. Harusnya tuh kan malamnya itu kita syuting di tempat yang lain ya sebenarnya ya. Iya benar. Nah jadi waktu sampai saya selesai syuting dari studionya itu aku tanya Bro Dodi kan, gimana sih nih? Jadi nggak sih ini ya maksudnya ya kan? Katanya hampir nggak jadi. Jadi ini sendiri nggak tahu jadi atau enggak tuh sebenarnya. Bahkan ketika jam 8 saya datang ke rumah Bro Hansen, kita keluar itu barengan itu masih belum terpikirkan mau di mana loh lokasinya. Saya ditanya, jadi kita ini mau kemana? Ya jalan aja dulu kita lihat-lihat. Gawat ya. Kita lihat. Tujuannya nggak ada. Bener loh. Apa kan baru langsung apa ya? Terakhir kan dipilihnya tuh apa ya? Original Cafe ya? Iya benar. Kenapa milih Original Cafe itu Bro? Karena lebih dekat. Karena pada saat itu kan hujan. Oke. Terus sepi Terus? ya. Sepi ya benar. Jadi kita leluasa.
proses syuting itu berapa lama itu kemarin ya bro? Hanya 1,5 jam lah, itu include briefing, include istirahat, include ngobrol-ngobrol, 1,5 jam doang lah kita syutingnya. Itu 1,5 jam udah include yang udah pesan makan, Iya, ya kan udah bener. pesan properti untuk MV-nya, ya kan semuanya lah udah ya. Iya. Mungkin prosesnya hanya Itu 1 berapa- jam ya. Bener. Itu berapa kali take ya tuh bro? Kemarin. Bro ingat nggak sih? Footage-nya kayaknya ada 15 ya. 13 ya? 13, Sekitar 13 sampai 15 gitu. Belasan doang lah, belasan kali. Oh, itu memang maksudnya tuh bro itu kan yang bro Hanso sebagai fotograf apa dia videografernya ya. Ya. Nah, jadi itu memang di satu posisi ambilnya beberapa kali take atau untuk sudut yang berbeda atau gimana tuh konsep bro tuh sebenarnya? Satu sudut beberapa kali pastinya. Habis itu direvisi sama sutradaranya, kalau sutradara bilang oke, gitu. Sutradaranya Bro Dodi ya. Iya. Coba-coba. Betul? Iya. Jadi dari Bro Dodi Kameranya sendiri kamera ada nggak sih linear. maksudnya yang Kita nggak ada modal, Jadi, Ini semua Kalau berhubungan saya nih kan- bro ya. kita betul-betul skill doang nih dipakai. Skill dadakan. Skill aja nih dipakai. Seninya Jadi kan- nih dipakai. kemarin kan apa ya ceritanya ini kan kita juga udah bingung ya untuk konsepnya juga untuk apa gimana. Jadi tuh kemarin kan kita udah coba, maksudnya udahlah coba aja gitu kan. Iya, Jadi sampai si sendiri pun sampai nggak percaya hasilnya bisa gitu seperti ini kan. bener-bener Ya, jujur loh. ya, bener-bener. sis. Jadi maksudnya tuh jadi Kau untuk bro pasti, sendiri kau tuh pasti gimana sih? menganggap remeh anggota MBS kan? Enggak Enggak bener, lagi. bukan Nggak seperti salah itu. lagi. Nggak salah lagi. Enggak, soalnya kan maksudnya kan perasaan saya waktu itu sebenarnya bukan meragukan sih, enggak. Cuma maksudnya kan mungkin lebih ke Nggak yakin. kan sebenarnya kan saya percaya sama teamwork ya, maksudnya sama tim kita harus Saya percaya tahu. dong ya, benar nggak sih? Saya khawatirnya itu bukan hasil dari MV-nya itu sebenarnya. Saya khawatirnya itu gimana ya sebenarnya ya kemarin. Kan soalnya konsep yang kita lakuin tuh udah beda dari yang hasil planning kita gitu kan. Jadi maksudnya jadi bisa nggak sih ya ini, bisa nggak sih itu Nah, itu sebenarnya kan dia artinya di situ sih. meragukan. Iya. Nah, Aduh. Tapi enggak dong. Tapi Iya ya. tetap saya makanya tapi tetap kan kita jalankan Benar. ya kan. Jadi ya. itu kalau dari sebenarnya kalau dari Bro Dodi sendiri itu gimana tuh Bu? Sebagai sutradaranya nih ya. Jadi ada nggak sih maksudnya yang diinginkan waktu itu apa sih? Gimana? Gimana maksudnya pada saat itu? Maksudnya ada nggak sih konsep yang diinginkan? Maksudnya hasil yang diinginkan tuh seperti apa? Ada nggak sih? Oh, pada saat itu ya Yang jelasnya sudah tidak ada lagi. Pada saat malam itu ya, itu asli blank. Cuman cobalah kita shoot dari berbagai sudut. Ntar baru kita pelajari, kita teliti. Iya. Kira-kira ini cocoknya itu di bagian apa gitu. Ya hasilnya begitulah. Jadi pas setelah kita mau mulai nge-shoot, kita ambillah 3 sampai 4 kategori ya. Ya benar. Pertama yang lagi santai mainin handphone. Dan kedua sudah mulai ngaduk-ngaduk kopi. Ya kan, ketiga udah mulai minum, dan keempat itu udah mulai obrak-abrik roti. Iya. Kita ambil 4 kategori itu. Proses editingnya sampai ke MV-nya tuh berapa lama sih, Bro? Proses editingnya berapa hari ya bro ya? Kurang lebih 3-4 hari juga. iya Kayaknya sekitar sama satu. seperti yang MV pertama juga lah kita. Kalau untuk Kurang lebih, finalnya ya. kurang lebih berbarengan sih. Soalnya Iya. kan kita syutingnya di hari yang sama juga. Bener-bener. Oh, jadi tuh berapa hari? 3 hari 4 hari ya? Bener. Itu berarti termasuk cepat juga sih ya, kemarin sampai yang belum lembur gitu ya kan? Ya sis tau lah. Kita kan lembur sampai Bener, jam 4 tahu sih. gitu. Luar biasa. Luar biasa. Dan itu kan kemarin pertama mungkin kan pertama dikasih lihat itu hasilnya MV-nya seperti apa. Wow. Terkejut saya. Terkejut. Nah itulah karena nggak percaya itu
Shock kan? Enggak loh, bukan gak percaya. Saya percaya sama bro makanya loh. Kamu shock, So, aku pun so, waktu maksudnya, lihat pertama kali cuma aku shock mungkin sendiri hasilnya juga. itu kan Ya, bisa gini. di apa ya? Di atas Sendiri ekspedisi kerjakan. loh. Ekspektasi. Di atas ekspektasi maksudnya. Kebayang nggak sih hasilnya seperti ini? Eh, Dari Bro Hasan sendiri. Seiring ngedit hari demi hari, bayangan kita lebih lagi, ingin lebih lagi. Oke, kita udah buat nih satu selesai nih hari ini. Ya kasih bodoh dilihat lah. Oke, kayaknya kalau lebih gini lebih gitu, kayaknya lebih gini lah ya. Nah, Iya. gitu. Makanya bisa begitu. Nah, iya gitu aja. Chan. Oke, baiklah kita begitukan lagi. Buat lagi begini begitu, lihat lagi. Wah, ini kalau dibeginikan lagi bisa begitu. Iya. Setelah saya lihat, loh kok begitu? Iya. Jadi nggak puas-puas lah, betul lah. Dirubah lagi. Bener. Tapi waktu itu kalau saya yang di sini kan, saya juga wah penasaran gimana sih hasilnya ya. Benar loh, saya penasaran banget loh. Iya, benar. Jadi kemarin kalau dari Bos Dodi penasaran nggak sih sama hasilnya? Karena saya tidak meragukan hasil kerja dia. Kepercayaan, kerjasama, mantap dong kerjasama ya. tim. Mantap banget. Memang bagus banget sih. Nah, jadi itu konten yang dalam MV itu yang paling berkesan bagi bro-bro itu apa sih? Kalau saya yang paling berkesan tuh prosesnya. Oke. Ya kalau kita mau cerita nih dari awal nih, boleh nggak nih saya cerita nih panjang sedikit? Boleh nggak apa-apa? dong, boleh banget. Panjang Ya. sedikit. Ini nanti sekalian buat apanya aja nih, buat pesanan apa sih pesanan kesannya lah ya. Kalau nanti kita Oke, nyanyi oke. penutup, nah, kayak seperti ini lah. Kalau kita kembali mengingat ulang ya Sis ya bersama Sis juga dan bro-bro lainnya. Awal mulanya lagu ini tercipta seperti ini. Ya terus Bro Chandra mengundang kita untuk membahas ya kan liriknya ada yang salah nggak gimana gitu ya kita revisi bersama. Terus waktu Sis bawaan di podcast yang nggak jadi itu ya kan kita mendengarnya pertama kali dari semua itu. Waktu pertama kan kita betul-betul ada kendala nih dari Sis juga ya kan dalam membawakan lagu ini katanya kurang terbiasa dan sebagainya. Memang Bro Chandra ini ya kenapa sih mungkin dia terkesan agak hard push ya Bro Chandra ya. Tapi itu semua demi kebaikan lagu ini juga sih. Harus sebaik mungkin. Dan Bro Dodi juga membantu biar kamu bisa selesai semua itu kan kerjasama tim yang luar biasa. Bener. Dari Kalau Bro musiknya. Dodi kan bisa kalau boleh dibilang dia kan udah paling ngertiin karena udah sering kita nyanyi bareng kan, udah sering saya nyanyi. Jadi dia paling ngerti lah kalau boleh dibilang untuk. Bener itu. Terus selanjutnya Bro, amazing. ceritanya. Terus ya effort dari Bro Chandra sama Bro Andre yang membuat musik pertamanya itu juga. Kalau nggak ada itu juga kita nggak bisa menyanyikannya. Ya dan gitaris-gitaris lainnya juga ya kan merevisi, membuat lebih baik sampai terpilihlah musik yang final ini. Proses Sis Linet ulang beberapa kali sampai lupa tugasnya di telepon sama itu orang tua murid. Nah banyak lah kita, tapi itu wujud dari kerja keras kita sama tim yang nggak putus-putus seperti itu. Jadi ceritanya banyak suka dukanya nih ya. Ya, Pelan-pelan lah kita akan upgrade benar. ke lebih baik lagi ya kan. Betul-betul lah teamwork, kepercayaan. Awalnya nih kita ingin membuat MV-nya ini gimana sih pembahasannya ini? Jadi respon MV Family itu mungkin Cukup positif lah ya. cukup positif, cuman kayaknya ada yang memberikan saran supaya mungkin ini bisa dijadikan MV atau sebagainya. Kenapa tidak? Karena respon ya, berarti respon positif ya. Terus saya ingat juga tuh dari Bro Dodi mengatakan tidak ada salahnya kita membuat satu yang official gitu ya. Iya, Bro Dodi. benar. Jadi betul-betul pendapat dari tim lah.
Banyak sih kalau untuk Dari prosesnya tuh. bajunya Wah, juga terjadi perubahan ya, Sis, ya. Dari baju juga terjadi perubahan. benar-benar. Heeh. Awalnya Jadi kita tuh kalau mau membahas dibilang pink, mau dihitung-hitung jadi tuh prosesnya putih. tuh dari pertama itu kira-kira berapa lama juga kita bro ya? Lama juga ya kemarin sepertinya ya. Kayaknya 1 bulanan inilah ya kita menggarapnya ya, bro. Lebih sepertinya tuh bro. Oh iya. Berarti ya. Kurang lebihnya sih gitulah. Heeh, heeh. Nah, dia tuh dari apa ya? Dari yang pertama, bahkan soalnya kan selisih dari podcast sampai ke untuk yang MV officialnya tuh juga ada 1 bulan kan? Nah, Jadi kalau jadi tuh kalau untuk bicara soal prosesnya tuh panjang banget sih ya. Nah, jadi kita lanjut lagi ke soal MV-nya tuh. Jadi tuh apa nih ya? Kan kalau untuk yang MV yang kedua ini mungkin pemerannya di situ cuman singernya doang ya, saya sendiri doang kan. Jadi pendapat bro tuh gimana sih? Karena mepet juga dan nggak ada perubahan skenario-nya gimana. Cuman ya udahlah kita coba aja gimana hasilnya nanti baru kita lihat. Ternyata ya nggak mengecewakan juga. Itu berkat singernya juga sih. benar. Pandai kali dia bergaya ya. Nah, sebenarnya waktu itu jujur ya, aku lebih grogi untuk syutingnya di MV kedua ini. Aku lebih grogi nih. Loh, kenapa bisa begitu? Karena Anda tidak yakin. Oh iya, iya. Gak tahu juga ya. Karena benar, waktu itu kan pas mau dibilang seperti ini ya, seperti ini. Aku mah gimana ya, perasaannya mungkin kan lebih takut, lebih mungkin karena kalau yang di MV yang pertama kan mungkin yang syuting kan mungkin gak gitu kenal sama fotografernya kan. Kalau untuk MV kedua kan kenal sama Bro Hansennya juga kan. Jadi kira-kira bisa nggak nih ya seperti yang diinginkan gitu loh. MDS ini juga semuanya ini betul-betul si bertalenta ya, bertalenta. Multi Iya, multi multi talent. talent. Tapi yang paling effortnya yaitu teamworknya sama kerja kerasnya itu sih sebenarnya. Ya kalau ada talent tapi nggak ada hard work juga sia-sia. Iya. Benar. Lalu mau membahas produsernya. Produsernya siapa? Lah, kau penyanyi kan nggak tahu si produsernya ini. Kacau kau. Tuh ini Anda bisa dipecat. Jadi Produsernya siapa? produsernya adalah Browi dong. Kamu lupa. Wah, Gimana? dan bener nggak? Produsernya hilang ingatan kan? Nah, definisi produser tahu nggak nih? Dia yang membuat lagu ini bisa terjadi. Kalau nggak ada Browi lagu ini nggak bisa terjadi. Iya, betul sekali. Jadi semuanya Mari kan kita awalnya undang produsernya, Bro. Iyalah. Mana dia? dari Kenapa kita hasilnya undang dia? semuanya lagunya kan. Bahkan modelnya itu, hmm, model cowoknya itu hmm. produsernya sendiri. Iya, kalau nggak produsernya ya nggak sukses. Kan semuanya kita diapain dulu, disaring dulu lewat produsernya. Kita dengar dulu pendapat produsernya, baru kita berani ke tempat umum. Karena produsernya ini apa nih? Dia tuh komennya tuh brutal. Nah, jadi kalau kita bisa lolos dari komennya, agak-agak bisa didengar, udahlah, itu dia. Jadi berkat produsernya juga. Suara Sislin ini gimana? Boleh lah, kan? Kalau udah boleh itu berarti udah bisa. Nah, gitu. Kalau mau dengar cantik, itu payah. Ya. Jadi kita harus lewati dia dulu. Ah, Makanya kita jadikan dia produser. itu benar ya, beneran ya, saya nggak tahu. Tanya Beneran bro ya? ini browinya nih. Itu benar-benar terjadi. Bener nih. Saya nggak tahu loh. Nah, soalnya waktu itu kan gimana ya? Karena mungkin saya kurang Nah, komunikasi kamu kurang percaya sama kok sama Browinya juga tim. kan, jadi kurang tahu juga. Kurang piknik juga. Kurang piknik maksudnya. Nah, terus waktu kita mau buat kita keluarin ide MV-nya nih, MV-nya idenya gini. Kurang nih kalau aku nggak jadi modelnya gitu katanya. Makanya waktu keluar MV kedua ini kan memang ada kesan agak membosankan ya kan. Soalnya Iya, kan kita berputar-putar di situ aja tentang si Slinet yang menunggu aja gitu kan. Nah, itu karena nggak ada itu browinya, nggak boleh ada pemeran cowoknya di MV ini selain aku. Padahal kalau memang Ya. cowoknya ya ada di sekitar Iya. sana ya kan. Tapi nggak boleh katanya. Ya. Kalau nggak keluar lagu ini katanya.
udahlah kita ikutin. Aduh, enggak, ternyata jadi deh kemarin ada komen dari teman juga, wow lucu banget itu katanya. Kamu ngapain sih sendiri di kafe itu katanya teman juga. Kamu seperti lagi menunggu orang yang nggak datang. Iya sih, ya kan seperti liriknya kan, kamu lagi menunggu kan itu. Benar. Tapi cocok sih ya, cocok juga kok. Lumayan. Cuman ya mungkin itu aja ya. Sayang lah, Tapi itu sayang. mungkin juga Kurang kendalanya karena kondisi alam yang nggak memungkinkan ya, benar gak sih? Kalau lebih apalagi kayaknya bakalan Lebih nol di nggak belakang apa-apa, bro. viewersnya tambah 1. Tapi gak apa-apa bro. Gak apa-apa, nanti kita bisa ngeluarin MV yang lebih bagus lagi untuk nextnya. Bener. Kita tunggu proyek berikutnya. Jadi ngomong-ngomong soal project berikutnya, ada nggak sih kira-kira yang untuk rencana project selanjutnya tuh ada nggak sih bro? Kalau dari Bro Hans atau dari Bro Dodinya, ada nggak sih? Kalau rencana itu pasti selalu ada. Wow. Kalau tidak ada Jadi- rencana lagi ya sampai di sini saja. Oke. Kalau dari Bro Hans ada nggak sih yang pikir apa untuk next projectnya tuh kita atau apa sih? Yang untuk kita kerjasamanya itu apa sih? Kalau secara pribadi belum begitu yakin lah ya ini bakal bisa terjadi lah ya. Kalau aku sih lebih menunggu yang tim ini. Kalau secara pribadi ya masih inilah ya kita tunggu. Kalau secara pribadi sih kita cuma bisa nunggu sutradara aja. Kalau sutradara bilang oke, lewat produser bilang oke, ya udah kita menunggu aja. Tinggal eksekusi ya. Iya, kan tinggal videografi, editor gitu aja. Tapi kalau dari yang Oke. MDS kan ada yang lagunya Bro Chandra nanti itu. Oke, Nah, jadi itu nanti sudah kita waiting list ya kayaknya ya. Sudah berapa persen kemarin kan kita bilang kan. Mungkin kalau podcast ini keluar udah siap atau belum lah ya. Ya kan nggak langsung keluar nih, nggak langsung tayang. Seperti itu. kita Kalau kita doain ya kan. Jadi kita tuh ya kita juga berharap kita konten kita lebih baik dan lebih baik lagi ya. Amin. Iya, cuman kerja sama Sis ada lagi atau nggak tahu. Mungkin akan berakhir sampai di sini. Nggak tahu aku nggak tahu ya kan. Itu tergantung sutradara, pencipta lagu dan macam-macam hal. Produsernya yang kau lupakan ya. Sebelum kita akhiri podcast kita bersama bro-bro sekalian, ada nggak sih pesan yang pengen bro sampaikan? Sis Linda terus bisa apa lah ikut Ya, kita dan berkarya itu aja sih. Semoga para MBS family ini tidak pernah bosan-bosannya Bener itu yang paling utama. pada kita nih ya MBS. Ya, Bro. terima Tidak. kasih sudah membantu kita mencapai target ya. Ya, benar. Bener-bener. Bilang terima kasih jadi- sih sama MBS Family. Enggak, Kamu ya artisnya ini mau atau saya enggak? sampaikan. Itu yang pastinya itu kan thanks buat Bener. apa ya semua Anda family yang udah mendukung channel kita, Ya, termasuk mendukung juga yang Sis Linet, udah mendukung konten NV kita yang ada saya ataupun yang teman-teman yang lain. Bener. Itulah ya yang podcast kita hari ini bersama Bro Hansen dan Bro Dodi. Yeah. Nah, see you again next time dengan jadi Jangan sebelum kita lupa. akhiri Jangan lupa. apa yang mau kita sampaikan, jangan lupa like, Subscribe, like, comment, comment. and share. Dan jangan lupa tekan lonceng notifikasi. Teng teng teng. Ya, dengerin volume kita setiap hari. Oke. Niscaya Anda akan See selalu. you. Dadah. Dadah.